Halo adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 1 kelas 3, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ayo kita sama-sama berdiskusi, mencari jawabannya. Ayo mengamati, perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah bertambah tinggi, berat badan, serta kemampuan bergerak. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ketika bayi, Udin masih menggunakan botol untuk minum susu. Sedangkan sekarang, Udin sudah minum menggunakan gelas, serta makan sendiri menggunakan sendok dan garpu. Kerjakan latihan berikut ini. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah membantunya mengambilkan benda yang akan dia ambil. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah membantunya membawa barang bawaan tersebut. Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah membantunya latihan menari. Amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja, atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasannya pada tempat yang tersedia. Buah. Alasan, buah baik dikonsumsi setiap hari, karena buah mengandung tinggi vitamin. Permen. Alasan, permen tidak baik dikonsumsi setiap hari, karena mengandung banyak gula. Es krim. Alasan, es krim tidak baik dikonsumsi setiap hari, karena kandungan gula yang tinggi, tidak baik untuk kesehatan tubuh. Coklat. Alasan, coklat sama dengan es krim yang tidak baik dikonsumsi setiap hari, karena memiliki kadar gula yang tinggi. Susu. Alasan, susu berasal dari hewan ternak, seperti kambing dan sapi, sehingga susu baik dikonsumsi setiap hari. Susu mengandung protein hewani. Lauk, daging ayam, telur, tempe, ikan, keju, daging sapi. Alasan, lauk pada gambar berasal dari hewan dan tumbuhan, di mana pada lauk tersebut memiliki kandungan protein hewani dan protein nabati yang tinggi. Selesaikan soal di bawah ini dengan benar. Pada musim panen, dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Jawabannya adalah 1.750 ditambah 1.850 sama dengan 3.600. Jadi, jumlah jambu dalam 2 keranjang sebanyak 3.600 buah. Pak Komar ingin menjual buah semangka. Hasil panen dari perkebunannya, kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka, truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Jawabannya adalah 1.200 ditambah 1.800 sama dengan 3.000. Jadi jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar sebanyak 3.000 buah. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks yang kamu baca. 1. Apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Anak-anak SD Nusantara sedang bermain tarik tambang. 2.
Mengapa Edo mengaduh kesakitan? Edo mengaduh kesakitan karena ia terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. 3. Apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Mereka membantu Edo berdiri dan menghiburnya. 4. Apakah kamu sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Ya, saya selalu berusaha untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah. 5. Jika kamu menjawab tidak, tuliskan alasannya. Biasanya saya tidak sarapan pagi, dikarenakan telat bangun atau kesiangan. 6. Jika kamu menjawab iya, tuliskan makanan yang kamu makan saat sarapan. Makanan yang biasa saya makan saat sarapan adalah nasi goreng dengan daging dan sayuran, serta segelas susu. 7. Apakah makananmu saat sarapan sudah termasuk makanan sehat dan bergizi? Ya, karena nasi mengandung karbohidrat, daging mengandung protein, sayuran mengandung vitamin, serta susu mengandung kalsium yang dibutuhkan tubuh. Tuliskan pendapatmu mengenai beberapa hal berikut ini. 1. Mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Karena dengan menghargai perbedaan, maka kerukunan hidup akan tercipta. 2. Apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Hidup akan menjadi lebih damai, tenteram, dan harmonis. Hidup akan jauh dari perselisihan dan perpecahan. Mengapa kita perlu bekerja sama? Dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan, dan waktu selesai lebih cepat. Dengan bekerja sama, kita akan dapat mempererat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan antar sesama bangsa. Apakah kamu dan teman-teman selalu hidup rukun? Apakah kamu dan teman-teman memiliki kesukaan olahraga? Coba tanyakan olahraga kesukaan teman-temanmu. Perhatikan gambar berikut ini. Buatlah sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut. Siti terlihat sedang mencuci atau membasuh kedua kakinya sebelum pergi tidur. Selain membersihkan kaki, Siti juga tak lupa untuk mencuci tangannya. Setelah mencuci kedua kaki dan tangan, Siti juga tidak lupa untuk menggosok giginya agar bersih dari kuman, bakteri, dan sisa makanan yang telah dikonsumsinya. Siti selesai membasuh atau mencuci kedua kaki dan tangan serta menggosok gigi sebelum tidur, sehingga terlihat bersih dan rapi. Setelah melakukan rutinitas membersihkan diri sebelum tidur, Siti pun siap pergi tidur dengan keadaan bersih dan bisa tidur dengan nyenyak. Siti juga tidak lupa untuk memasang alarm pukul 5.30 pagi, agar tidak terlambat bangun untuk sholat subuh, dan bersiap pergi ke sekolah. Ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Berdoa dengan cara Islam, berdoa dengan cara Kristen, berdoa dengan cara Katolik, berdoa dengan cara Hindu, berdoa dengan cara Buddha, berdoa dengan cara Konghucu. Bagaimana caramu berdoa? Ceritakan melalui tulisan. Karena saya Muslim, maka saya berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan dengan telapak tangan yang terbuka di depan dada. Ayo, bantu Udin belajar mengerjakan latihan pengurangan. Pasangkan soal dan jawabannya. Baiklah adik-adik, itu dia tadi pembahasan tema 1 kelas 3, subtema 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.